dan peningkatan ekonomi masyarakat. Diramalkan oleh PricewaterhouseCoopers bahwa Indonesia rata-rata pendapatan penduduknya itu akan menjadi sekitar 25.000 US dollars per kapita, per orang. 25.000 US dollars itu Ibu, kalau dikalikan 17.000, nah Ibu pun yang paling pintar nih kalau udah gitu-gitu nih. Kira-kira berapa? Hampir 400 juta pendapatan negara kita. Pendapatan setiap warga negara kita. Itu sesuatu yang sangat signifikan. Saat ini Indonesia sudah sangat luar biasa. Indonesia masuk yang namanya klub 16 negara terkaya di dunia. Dengan kekayaan di atas 1 triliun dolar. Bukan rupiah, Bu. Dolar. Hanya ada 16 negara yang masuk di dalam kelompok itu. Makanya Indonesia menjadi anggota G20, G20. Nah, tapi pemerataannya harus kita tingkatkan terus. Karena yang namanya Gini coefficient atau kesenjangan antara, disinilah kemudian perempuan punya peran besar dalam menjadi agen penggerak perubahan yang positif di tengah-tengah masyarakat. Penggerak moral, ekonomi, bahkan ketahanan sosial, ketahanan dalam hal fisik pun perempuan punya peran yang luar biasa. Nah, ketika kita bicara soal ketahanan sosial, yang harus digarisbawahi adalah bahwa ketahanan sosial itu tidak bisa hanya dilihat dari kacamata ancaman dari luar negeri, tetapi juga harus dilihat dari kekuatan kita secara internal. Ketahanan sosial itu hanya bisa tercapai ketika ada kohesi sosial. Dan kohesi sosial hanya bisa tercipta ketika ada kepercayaan sosial. Ketika ada ruang untuk dialog yang terus-menerus ditegakkan. Ketika perbedaan dikelola dengan bijaksana. Ini berlaku di semua tingkatan, baik di negara, di masyarakat, di organisasi kemasyarakatan, semua sama. Contohnya di negara kita. Ketika ruang dialog terputus, ketika masyarakat merasa suaranya tidak didengar, apa yang terjadi? Ramai. Agustus tahun lalu, kita melihat ekspresi ketidakpuasan masyarakat karena mereka merasa bahwa suara saya tidak pernah didengar. Orang-orang yang seharusnya mewakili suara saya, kemudian tidak mendengarkan suara saya. Nah, disinilah peran perempuan, ibu-ibu sekalian. Karena perempuan secara inherent punya kekuatan untuk menjadi jembatan komunikasi. Perempuan adalah orang-orang yang mampu membangun ruang dialog. Ketika laki-laki dituntun oleh testosteronnya, hormon testosteron, kemudian maunya berantem, perempuan bisa duduk bersama. Perempuan punya wisdom, punya kebijaksanaan untuk mengedepankan kepentingan bersama. Itulah kekuatan perempuan. Inilah yang menjadi syarat. Inilah yang menjadi syarat dari adanya social cohesion, kohesi sosial. Dan kohesi sosial itulah pilar paling utama ketahanan sosial dan stabilitas. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam membangun sebuah negara yang sangat besar, kita butuh keinginan untuk mau saling mendengar. Kita butuh ruang untuk bisa mengerti aspirasi sesama. Kita butuh orang-orang yang punya kelapangan dada untuk mau terus melakukan dialog. Hanya dengan itu ketahanan sosial bisa dicapai. Karena ke depan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ada 3 tantangan besar yang dihadapi semua umat manusia.
Bukan cuma orang Indonesia saja, tapi seluruh dunia menghadapi 3 ancaman itu. Yang pertama adalah ancaman yang datang dari adanya disrupsi. Disrupsi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, disrupsi yang terjadi karena adanya pandemi, disrupsi karena sosial, karena sistem sosial dan ekonomi berubah. Ini menjadi tantangan besar yang harus dijalani. Yang kedua adalah tantangan ekologi, dan yang ketiga adalah tantangan emosi. 3 hal ini. Jadi disrupsi, ekologi, dan emosi. Disrupsi bagaimana sih? Begini, teknologi membawa banyak kemudahan untuk kita, tetapi di sisi lain dia juga membawa tantangannya. Dengan HP yang tadinya jauh jadi dekat. Ibu misalnya punya anak sekolah di luar negeri, bisa video call hampir tiap hari. Yang dulunya jauh sekarang jadi dekat. Bisa Zoom seperti dengan ibu-ibu BKW yang ada di luar sana, yang tidak ada di ruangan ini. Tetapi di sisi lain, teknologi juga menjadikan yang tadinya dekat jadi jauh. Dulu bangun tidur, kita bangun, yang kita colek pertama adalah pasangan kita. Sekarang bangun tidur yang diambil HP-nya dulu. Yang ngangguk-ngangguknya paling keras kayaknya pelaku. Nah, anak kita minta perhatian soal isu yang sedang dialaminya, kita malah lebih sibuk memikirkan nasib CEO yang tidak mendapatkan pasangan. Kita mikirin nasib orang, anak kita sendiri berjuang untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Inilah kenyataan. Saya tidak mengatakan ibu-ibu begitu, tetapi banyak orang tua di luar sana, banyak ibu-ibu di luar sana yang melakukan itu. Anaknya makan, ibunya sambil lihat HP terus. Kalau nggak drakor ya drama Cina. Kalau nggak nanti ini drama Turki, ya Mehmet Sultan. Nah, anaknya salah nyuapnya salah gitu, selek, ya. Belum lagi teknologi memungkinkan CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, gara-gara reuni, akhirnya malah berujung jadi bencana. Jadi ini disrupsi akibat teknologi harus kita perhatikan dan harus kita atasi. Gak bisa kita kemudian hanya merasa itu
poin yang diserang sama Rusia yang terjadi pada waktu itu adalah harga minyak goreng langsung naik. Ibu ingat nggak? Ingat nggak? Kenapa? Karena Ukraina adalah salah satu pemasok minyak goreng terbesar di dunia. Begitu pasokannya terhenti, supply-nya terhenti, maka dia langsung nyari di mana-mana minta dari Indonesia. Nah, minyak goreng yang harusnya dikasih Indonesia tidak keluar, ya untung loh orang dari luar negeri akan mahal, gitu. Jadi apa yang terjadi di dunia? Karena itulah, makanya perempuan harus melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa kita tidak menjadi korban dari prostitusi. Ya. Yang kedua, tantangan besar yang dihadapi dunia itu adalah persoalan ekologi. Kita tahu, begitu pohon tebang, yang terjadi banjir di Sumatera. Nah, perempuan harus bersuara. Karena begitu banjir datang, begitu bencana alam terjadi, perempuan ini fisiknya paling lemah. Perbedaan kita dengan laki-laki. Masa otot kita lebih kecil dibandingkan laki-laki. Itu sudah bagian kodrat dari sananya tidak menjadikan kita kurang dari laki-laki, tetapi orang yang lebih. Nah, dalam masyarakat dapat sejajar, kita sama-sama melihat yang sama. Tapi memang dalam situasi yang membutuhkan tenaga, ada perbedaan dasar. Nah, jadi perempuan pun harus ikut menjadi penjaga lingkungan. Banyak sekali sekarang upaya-upaya di mana perempuan-perempuan itu turun gunung ya, untuk membantu pelestarian lingkungan misalnya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Sari? Ibu Sari punya program bagus sekali. Women Helping One. Itu luar biasa sekali menurut saya. Tantangan ketiga adalah soal sekarang kita mudah sekali kita ini emosi kita ini gampang sekali tertampar karena yang tertrigger. Perkara kecil aja langsung emosi. Dan ini terjadi karena memang eranya adalah era fragmentasi. Karena adanya media sosial, kita mengkonsumsi konten-konten ya, yang isinya itu provokatif. Jadi ibu-ibu ini kadang-kadang gampang kesel. Ibu-ibu sih semua ya, bapak-bapak juga. Biasanya beda-beda. Bapak-bapak yang dilakukan dia mendampingi. Nah, ibu-ibu dengan cara masing-masing ada juga yang mendampingi. Nah, tetapi artinya bahwa perempuan punya peran besar untuk bisa mengelola persoalan-persoalan ini. Karena ini adalah persoalan yang kita hadapi bersama. Dan kemudian kalau tidak kita manage, ini akan ditutup. Kuncinya apa ya? Kuncinya kembali kepada kohesi sosial. Kohesi sosial syaratnya adalah tidak boleh harus mau harus mengerti bahwa sekarang kepentingan bersama adalah kepentingan yang lebih diutamakan. Zamannya sudah berganti. Bahkan yang namanya pemerintah pun tidak bisa kemana-mana karena kita hidup dalam era medsos. Apa ya, pasti ibu sebagai pejabat juga isinya doain suaminya aja ya Bu ya. Karena kadang-kadang masyarakat tidak komentar, masyarakat yang tidak ngerti masalah, kita langsung komentar. Tapi ada juga memang pejabat yang nggak ngerti dengan suasana ini dan masih dalam konteks yang berpikir lama, kemudian masih suka-suka. Akhirnya kan terjadi langsung dikoreksi oleh masyarakat. Ini memang dunia kita adalah dunia yang sangat berhubungan
menghubungi bapaknya, apa yang terjadi? Bapaknya udah pasti stres, kantor pun di masyarakat pun seperti itu, di politik seperti itu. Ada seorang perempuan namanya Oxford adalah seorang perempuan hitam di Amerika, seorang penyakit, tapi dia tahu ibu Oxford yang selama ini hidupnya di tahun segregasi itu artinya orang kulit putih dan orang kulit hitam itu nggak terbaca. Orang kulit hitam turunnya kalau mau ke kamar mandi ini kita punya acara jangan dulu kalau mau ke kamar mandi dia harus keluar rumah, naik bis pun harus. Suatu hari si Mbak Rosa ini capek habis briefing gitu kan, mau pulang ke rumah, naik bis lagi, naik bis, yang duduk di depan capek gitu kan, langsung lep gitu duduk, direkturnya bilang, bu, minggir, belakang, duduk belakang, nggak mau, saya kan juga bayar, saya duduk sini, belakang, kamu ini nggak tahu kulit kamu hitam, belakang, nggak mau, nggak mau, itu jadi orang kondektur hitam itu. Begitu ditampar Bu Rosa bilang ngaju ke teman-teman. Nanti dari situ kemudian bilang dan yang terjadi adalah apa? Semua orang kulit hitam kemudian memutuskan untuk memboikot puluhan ribu orang mogok naik bis, nggak mau naik bis karena mereka nggak terima orang tuanya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Perusahaan bis di Montgomery kolaps semua, ya dari naik gimana? Efeknya besar sekali. Yang kemudian lebih luar biasa adalah Ibu Rosa kemudian dibela oleh beberapa pengacara kulit putih yang merupakan kliennya. Jadi kalau dia punya baju, beberapa kliennya kulit putih, kasihan juga sama dia, jadi dia bela. Itu perjuangan itu. Nah, akhirnya inilah yang kemudian menyebabkan yang namanya Barack Obama bisa menjadi presiden karena menolak dengan mereka kemudian berjuang. Untuk perempuan-perempuan seperti Rosa, seperti Ibu Kartini, dan semua perjuangan ini. Jadi ini kekuatan perempuan nggak boleh dilepas. Kekuatan kita ini jangan pernah meremehkan itu. Nggak usah dia berpikir heroik seperti itu loh. Balik lagi kepada diri kita sendiri. Begitu perempuan mogok hamil, mogok melahirkan, apa yang terjadi Bu? Yang terjadi kayak Jepang. Yang terjadi kayak Jepang. Di Jepang itu yang terjadi adalah populasinya menua karena perempuan yang tidak mau melahirkan anak. Kenapa? Karena kalau melahirkan hidupnya selesai, karirnya selesai. Dia seperti kamu, anaknya harus melekat terus sama dia. Suaminya nggak mau bantu, ini kulturnya. Suaminya nggak mau bantu, dia harus terus anak, terus-terusan merawat orang tua juga, selesai. Dan di sana nggak ada yang namanya dan rumah tangga seperti di Indonesia. Nggak ada titip mau nitipin ke belinya, ke kantornya, ke budenya, ke neneknya, nggak ada. Urus sendiri, sehingga banyak perempuan sudah merasa mereka harus dipaksa untuk memilih antara kantor dan punya anak. Begitu dipaksa, ada sebagian yang mengatakan sebagai besar nggak mau ah, gua kawin bukan jadi
usia pensiun, dia harus diberi uang. Tambah hanya gara-gara perempuan tidak mau hamil dan melahirkan karena merasa tidak didukung, maka efeknya seperti itu. Ini saya katakan, perempuan kadang tidak punya perempuan menerima aja apa yang diberikan pada dirinya. Padahal dirinya adalah seorang super punya kekuatan, bisa mengubah nasib bangsa, bisa mengubah nasib dunia. Dan yang sekarang ya alhamdulillah di Jepang berkurang tenaga kerja mudanya. Yang terjadi adalah mereka minta tenaga kerja dari Indonesia. Jadi sekarang ratusan ribu orang Indonesia ya diekspornya kemana-mana. Kemudian di melakukan suatu tindakan yang buat dia adalah aku masuk dalam. Perempuan biasanya melakukan tindakan dan punya komitmen kuat ketika perempuan itu lebih mudah lebih menepati. Tapi begitu dari segi langgar, nah biasanya paling maju mau di masyarakat maupun di rumah tangga begitu ya Bu ya. Jadi apapun saya tolerir, tapi begitu ada aneh-aneh dalam kehidupan kita, sorry ya. Sorry ya. Nah, ini perempuan yang memiliki power, kekuatan dari dalam dirinya sendiri yang harus dia sadari dulu, disadari dulu. Menjaga pertahanan dan stabilitas bangsa dan negara. Jadi saya berharap bahwa Ibu Koni akan menjadi orang-orang yang terdepan untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat, untuk menjaga kohesi sosial di masyarakat. Orang-orang yang mau mendengarkan, orang-orang yang mau membuka ruang dialog, orang-orang yang berpikir bahwa kita semua berjuang untuk Indonesia. Karena yang namanya kekuasaan saat ini Michelle Foucault itu seorang filsuf dari Prancis mengatakan kekuasaan itu bukan dipegang oleh orang yang punya otoritas, orang yang punya senjata atau punya kedudukan politik. Kekuasaan sekarang sudah terbagi di berbagai bidang. Rakyat yang punya sosial media pun punya. Jadi